Salam Vincenzian, sesaat lagi kita akan mengikuti Rehavin, renungan harian Vincenzian yang dipersembahkan oleh Romo-Romo Kongregasi Misi. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Yakobus dari kedalaman hati. Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya. Beri kami semangat untuk melayani. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada kisah di dalam Alkitab. Orang yang sakit mendapatkan kesembuhan. Ini kisahnya Tobit. Ketika sakit, Tobit mendapatkan pengalaman berjuang mengatasi semua yang bergejolak di dalam hatinya, di dalam batinnya, di dalam jiwanya, karena merasa bahwa seluruh hidupnya yang tadinya baik itu menjadi terganggu, bahkan mungkin rusak atau hilang. Dan itulah pengalaman Tobit. Tapi bagaimanapun seseorang itu ketika mengalami sesuatu, entah itu menguntungkan atau yang sebaliknya, tentu ada yang bisa dijadikan pedoman. Dan Tobit ini sebagai orang beriman itu sungguh-sungguh memanfaatkan imannya ini untuk mengatasi apa yang dia rasakan tidak nyaman, tidak enak, untuk tetap menemukan nilai hidup, meskipun juga tidak mudah. Kadang-kadang nampak juga sangat konyol. Tentu saudara-saudari mungkin ada yang punya pengalaman juga sakit dan kemudian menjadi sembuh. Bagaimana pengalaman iman saudara berjuang di tengah-tengah segala kesulitan? Ataupun juga mungkin sebaliknya, ketika Anda merasa serba beruntung, serba nyaman, serba enak, apakah iman itu juga menjadi pedoman, menjadi pegangan? Nah, pesan dari kisah ini, sesungguhnya Tobit yang sakit mengajarkan kepada kita, ditulis, dikisahkan di dalam Alkitab, memberi pesan kepada kita bagaimana sesungguhnya mengelola, menghadapi, atau bahkan menikmati pengalaman sakit itu menjadi pengalaman iman. Pergulatan untuk memurnikan dirinya, pergulatan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan hari ini di kisah Tobit yang sembuh dari matanya yang buta kemudian bisa melihat lagi, anaknya yang Tobia mendapatkan pasangan hidup, semuanya menjadi sukacita. Kemuliaannya seolah-olah dipulihkan, dan memang dipulihkan. Dan rasa syukur Tobit ini sungguh-sungguh menjadikan seluruh hidupnya, baik secara fisik maupun juga secara rohani, secara psikologis, membawanya dia kepada sukacita. Sementara di dalam Injil dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus berdiskusi dengan para tua-tua Yahudi tentang Mesias yang disebutkan oleh Daud sebagai tuanya. Nah, Mesias sendiri dipahami oleh orang-orang Yahudi pada umumnya, yaitu Mesias yang serba mulia, serba luhur, serba kuat, tak terkalahkan, dan sebagainya. Pokoknya Mesias yang mulia, sebagaimana yang dipikirkan secara duniawi. Nah, disinilah mesianis Tuhan Yesus itu tidak seperti yang dipikirkan pada umumnya. Kemuliaan Sang Mesias bukan diperoleh dengan mengandalkan kekuatannya, dengan mengandalkan kekuasaannya, tetapi kemuliaan Sang Mesias justru diperoleh dalam kesetiaannya kepada kehendak Tuhan, baik dalam
keuntungan, situasi yang baik maupun dalam kesengsaraan, kesulitan. Kita mendapatkan pesan dari Alkitab yang dikisahkan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mari kita tetap berpegang pada kehendak Tuhan. Kita tetap memegang iman kita sebagai jalan kita untuk terus-menerus memaknai hidup. Baik itu hidup yang menguntungkan, hidup yang penuh dengan berkat, maupun juga hidup yang penuh dengan situasi sebaliknya. Orang sakit, orang kehilangan, orang dikecewakan, orang merasa tidak berada lagi pada situasi yang menguntungkan. Imanlah yang kemudian menjadi jalan pedoman untuk orang itu terus menerus memaknai hidupnya dan tidak sia-sia. Semoga pesan dari Alkitab yang kita dengarkan pada hari ini dari kitab Tobit bab 11, kita bisa belajar banyak bagaimana menghadapi situasi sulit, terutama kondisi yang sekarang di mana kita sendiri juga mungkin pernah sakit, kita melihat banyak orang di sekitar kita juga sakit. Kita bisa belajar dari pesan ini, mengajak orang lain untuk menghadapi situasi ini dengan penuh iman. Amin.